الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله سبحانه وتعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan keistiqomahan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim, sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau, hai Allah, adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik. Wa nas'alullah ta'ala ay yakhtim lana walil muslimin bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernafas itu pasti akan merasakan apa itu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua pasti hafal ayat ini, tetapi belum tentu kita selalu ingat akan kematian yang sewaktu-waktu datang menjemput kita. Setelah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini,
Sebenarnya peringatan ini sudah lama kita diingatkan oleh Al-Quranul Karim tentang adanya kematian. Dan ayat ini selalu mengingatkan kita semua. Karena Al-Quranul Karim tidak akan berubah. Al-Quranul Karim tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Quranul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita ingat akan kematian, pertanyaannya sekarang adalah, siapkah kita meninggalkan dunia ini? Siapkah kita meninggalkan kemewahan dunia ini? Bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi dia lalai akan kewajiban sebagai orang yang beriman. Salat enggak, salat Jumat tidak ada waktu, membaca Al-Quran enggak ada waktu. Katanya sebagai orang beriman, tetapi tidak salat, tetapi tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk penyesalan orang-orang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Munafikun ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gara-gara harta dan anak-anak kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melalaikan salat 5 waktu, kita melalaikan membaca Al-Quranul Karim, kita melalaikan mensedekahkan sebagian harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan bersedekahlah kalian dari rizki, dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada di antara kalian. Fayaqul, setelah kematian itu akan datang kepada seseorang, Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit sekali, sedikit lagi, ila ajalin qarib, sebentar lagi, 1 jam, setengah jam, 5 menit, 10 menit, fa asaddaq,
Aku pasti akan mensedekahkan hartaku, bukan hanya sebagian tetapi seluruhnya. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang soleh, dan aku akan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bentuk penyesalan, bentuk angan-angan serta janji orang-orang yang menyesal. Penyesalan berikutnya adalah penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan orang-orang yang menentang dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluknya untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat selama mereka di dunia. Penyesalan itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan mereka ke azab api neraka. Dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karangan At-Tabari, At-Tabari meriwayatkan, haddatsana Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdul A'la. Ibnu Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Thawr dari Ma'mar. Ma'mar berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Burqan dari Yazid bin Asam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah Ta'ala yahsyurul khalq kullahum. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluknya, kulla dabbah, semua hayawan yang hidup di darat, wa ta'ir, semua hayawan yang hidup di udara, wa insan, dan semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul lil baim wat thair, Allah berkata kepada al baim, para binatang yang hidup di daratan maupun hidup di udara, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Fa inda dzalik, pada waktu itu juga, yaqulul kafir, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia aku menjadi tanah saja. Inilah bentuk penyesalan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyesalan dan angan-angan orang-orang kafir yang tidak ada gunanya sedikit pun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan angan-angan dan penyesalan serta permintaan orang-orang kafir untuk dikembalikan ke dunia, dan mereka berjanji akan menjadi orang-orang soleh, akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 27 dan 28. Allah berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke api neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu, seandainya kami dikembalikan di dunia lagi, wala nukadziba bi ayati rabbina, pasti kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, walakunanna minal mu'minin, dan aku akan menjadi orang-orang yang beriman. Permintaan mereka ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun, seandainya mereka dikembalikan lagi di dunia, niscaya mereka pasti akan melakukan kembali apa yang telah dilarang bagi mereka. Wa innahum lakadzibun, sungguh
mereka itu adalah orang-orang pendusta. Penolakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, ketika orang-orang kafir ini, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, telah diazab oleh Allah di dalam api neraka, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak kesakitan di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Dalam tafsir Aisyah At-Tafasir dijelaskan, Rabbana akhrijna minan nar, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Wa a'idna ila dunya lina'mal salihah, dan kembalikanlah kami. Ini perkataan permohonan orang-orang ahli neraka. Wa a'idna ila dunya lina'mal salihah, dan kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kebajikan, amal saleh. Wa nattabi'ar rasul, dan kami pasti akan mengikuti para rasul-rasulmu. Wa nuqli amma kunna fi, dan kami akan merubah perbuatan-perbuatan yang dahulu kami kerjakan, yaitu perbuatan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengomentari doa mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda dari Abi Hurairah, rawahu Ahmad, man ammarahu Allah Subhanahu wa taala 60 sana, barang siapa yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, wa fi riwayat lain 70 sana, 70 tahun, faqad a'dzara ilaihi fil umur, sungguh Allah telah memberikan kesempatan baginya di dalam umurnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Ma yatadzakkar fihi man tadzakkar, untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Ayat ini ditutup, fadzuqu fama lizzalimin min nasir, rasakanlah azab api neraka sebagai hukuman bagi kalian orang-orang zalim, dan orang-orang zalim itu tidak ada penolong bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permintaan mereka ini untuk dikembalikan ke dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan, fa innahum ma talabu ila al-'auda ila ad-dunya raubatan wa mahabbatan fil iman, bahwa mereka tidak meminta untuk dikembalikan ke dunia karena ingin, karena cinta dengan keimanan, bal khaufan minal azab, tetapi mereka meminta dikembalikan ke dunia karena khaufan minal azab, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, karena kesakitan di dalam neraka. Alladzi ayanahu, yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Jazaan ma kanu alaihi minal kufur, sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kekufuran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan pasti di akhir.
sebelum menyesal, dan sebelum kematian menjemput kita semua. Marilah kita gunakan akal sehat kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsah. Orang yang bijak, orang yang cerdas, itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Orang yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa beramal saleh, karena Allah Subhanahu wa taala beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Sungguh manusia itu berada dalam kebangkrutan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan kecuali orang-orang yang beramal saleh, kecuali orang-orang yang selalu berbuat kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min al-ayati wa dhikril Qur'anil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar فانتهوا عما نهى عنه وحذر أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الاستقامة الشاملة بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك أن تختم لنا وللمسلمين بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة